Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa hakama ala khalqihi bil ba'si wal fasli ila daril qada litujza kullu nafsin bima tas'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin mu'tarifin bi an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul muqtafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil jaza. Para hadirin hadirat yang kami hormati, izinkanlah kami untuk membacakan manaqib riwayat hidup dari ayahanda kita Kiai Haji Mahfudz Amin, dari kumpulan kebaikan dan perjuangan beliau. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan dapat kita teladani kebaikannya, kita jaga apa yang telah ditinggalkannya, dan kita teruskan perjuangannya sampai kapanpun. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahanda Kiai Haji Mahfudz Amin bin Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Amin. Beliau adalah putra pertama dari 9 bersaudara, pasangan dari Tuan Guru Haji Muhammad Ramli dan Hajjah Sabariyah. Beliau dilahirkan di Pamangkih pada malam Selasa, tanggal 23 Rajab 1332 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1914 Masehi, di rumah orang tuanya. Beliau diasuh dan dibesarkan di bawah pengawasannya sehingga menjadi orang yang mulia dan berjasa. Pendidikan beliau, almarhum pertama kali dididik, dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Sebab orang tua beliau yang bernama Haji Muhammad Ramli adalah seorang ulama yang berpengaruh dan dikenal mempunyai ilmu agama yang dalam. Tidak heran kalau di Pamangkih, orang tua dari Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Amin, beliau dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besar. Sedangkan Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, orang tua dari ayahanda Kiai Haji Mahfudz Amin, dikenal dengan sebutan Tuan Guru Tuha. Karena di tangan beliaulah kata putus dalam berbagai persoalan, baik yang menyangkut bidang agama maupun problem sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam usia 6 tahun, almarhum ayahanda Kiai Haji Mahfudz Amin sudah selesai belajar Al-Quran tahap pertama di bawah pengajaran langsung orang tua beliau. Pendidikan formal beliau tempuh selama 3 tahun di Pamangkih, kemudian dilanjutkan selama 2 tahun di desa Banua Kufang. Selain itu beliau tidak pernah belajar di sekolah formal lainnya. Untuk selanjutnya beliau menempuh pendidikan non-formal berupa pengajian agama yang diberikan oleh orang tua beliau sendiri, di samping mengikuti pengajian-pengajian yang ada di desa Pamangkih. Selain itu beliau juga belajar dengan beberapa tuan guru yang ada di desa negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berangkat ke Tanah Suci,
pada tahun 1938 Masehi, saat beliau berusia 24 tahun. Sesudah beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudah, putri dari Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad di Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun itulah oleh mertua beliau, Ayahanda Ki Haji Mahfuz Amin beserta istri diberangkatkan ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji seraya memperdalam ilmu pengetahuan agama, karena mertua beliau menilai bahwa Ayahanda Ki Haji Mahfuz Amin mempunyai cita-cita yang tinggi dalam li'ilai kalimatillah. Bahkan pada waktu itu Ayahanda Ki Haji Mahfuz Amin dapat menjawab satu pertanyaan dari mertua beliau, yang sebelumnya pertanyaan itu oleh mertua beliau tidak ditemukan jawabannya. Akan tetapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Ayahanda Ki Haji Mahfuz Amin, mertua beliau pun mendapatkan jawaban yang benar-benar cukup dan memuaskan. Adapun guru-guru beliau selama di Mekah, di antaranya adalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Bakar bin Sulaiman Jakarta, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Bukhari, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Khaliq Perak Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Syekh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Al-Alim Al-Allamah Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, Al-Alim Al-Allamah Syekh Mukhtar Ampenan, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Jalil Al-Maqdisi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Anang Sya'rani bin Muhammad Arif Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Syekh Nuh Kelantan Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Rahim Kelantan Malaysia, dan yang lain-lainnya yang tidak disebutkan di sini. Kembali ke kampung halaman. Setelah 3 tahun menimba ilmu pengetahuan di tanah suci, beliau pulang ke tanah air, dan tepat pada tanggal 8 Oktober 1941 Masehi, beliau tiba kembali di kampung kelahirannya. Sejak saat itulah beliau mulai mengajar agama sambil terus belajar di samping aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Membangun pesantren. Setelah hampir 20 tahun berkecimpung di masyarakat, bermacam pengetahuan dan pengalaman telah diperoleh. Pahit manisnya kehidupan telah dilalui. Namun cita-cita ingin menyebarkan dan meninggikan agama Allah tidak pernah padam. Hingga pada saatnya, pada tahun 1958 Masehi, fajar cita-cita yang diidamkan mulai terbit bersinar di desa Pemangki. Lembaran-lembaran kitab kuning yang mulai sirna kembali cerah dengan berdirinya sebuah pondok pesantren yang bernama Ibnul Amin. Nama ini diambil dari nama kakek beliau yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Amin, di samping sebagai tafaulan untuk mendapatkan kesan yang baik dari makna Al-Amin itu sendiri, yaitu jujur dan dipercaya. Dengan harapan mudah-mudahan generasi yang dididik di Ibnul Amin menjadi generasi yang jujur dan dipercaya. Ada beberapa hal yang mendorong Ayahanda Ki Haji Mahfuz Amin membangun pondok pesantren Ibnul Amin. Di antaranya dorongan moral dari orang tua beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, di mana kata orang tua beliau kepada anak beliau Ayahanda Ki Haji Mahfuz Amin, "Ikam, di dalam menghadapi pelajaran agama
apalagi kuncut pada aku, sama aku aja jangan. Ikam harus berpikir bagaimana caranya agar pelajaran agama lebih maju daripada yang sudah ada sekarang ini. Yang kedua, wasiat dari guru beliau, yaitu Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman Tambun, Jakarta. Pada ketika beliau berkunjung dan bersilaturahmi ke desa Pamangke, dan beliau melihat masih banyak lahan yang kosong, maka dengan tegas guru beliau, Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman berkata, agar supaya dibangun pondok, sekalipun dengan seada-adanya atau sesederhana mungkin. Yang ketiga, pengalaman beliau ketika belajar di Makkah Al-Mukarramah, di mana beliau sering menerima masukan-masukan dan cerita tentang pondok pesantren dari sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan didahului musyawarah bersama murid-murid beliau yang ada pada waktu itu sebanyak 17 orang, maka dicapailah kata sepakat agar cita-cita yang mulia ini cepat terlaksana. Maka disepakatilah dengan masing-masing mengusahakan 5 blek padi yang hasil penjualannya dibelikan bahan-bahan bangunan. Dengan modal tersebut tadi, sehingga bisa dibangun 2 buah asrama yang sangat sederhana, masing-masing berukuran 3,5 meter kali 15,5 meter, dengan kapasitas 6 kamar, ditambah dengan sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai dapur tempat santri memasak. Inilah bangunan yang pertama kali, dan alhamdulillah sebagian bangunan itu sampai sekarang masih dapat kami lestarikan. Selanjutnya tersebarlah kabar keberadaan pondok pesantren ini, sehingga para thalabah pun berdatangan, yang tentu saja menjadikan Ibnul Amin harus menambah asrama dan sarana-sarana lain sesuai dengan kebutuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1975 Masehi, beliau juga membangun pondok pesantren putri untuk mencetak kader-kader muslimah yang solehah. Karena pada saat itu beliau melihat ketertinggalan kaum wanita dalam pendidikan agama, padahal peran mereka tak kalah pentingnya, sebab merekalah guru pertama dalam keluarga yang turut mewarnai kualitas generasi masa depan. Keulitan beliau, almarhum adalah sosok pribadi yang tidak pernah menyerah dalam berjuang, baik dalam masa pendidikan maupun dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pikiran-pikirannya. Kelebihan beliau terletak pada ketekunan dan kerajinan dalam mengulang kaji sendiri atau mutalaah, di samping sangat menghargai waktu. Walau di tengah kesibukan beliau dalam bekerja, karena tenaga dan waktu beliau hampir semua tercurah pada pembangunan dan memajukan pesantren yang beliau asuh, namun tidak berarti tertutup kesempatan menulis 1-2 kitab untuk menunjang pelajaran di pondok beliau. Terbukti ada 3 karya tulis beliau, 1 yang menjadi pokok, bahkan pertama kali harus dipelajari santrinya, ialah kitab tasrif atau yang dikenal dengan tasrifan, walau tidak dicetak. Karena untuk membiasakan santri menulis dalam tahapan pertama, kitab tasrif ini selalu disalin oleh santri yang baru belajar. Karya beliau yang kedua adalah ringkasan sharaf yang berbahasa Arab dengan nama Mukhtasar Halil Ma'qud bin Nazmil Maqsud. Dan yang ketiga, untuk memudahkan para santrinya dalam belajar ilmu falak, beliau ringkaskan 1 kitab falak yang besar yang diberi nama Al-Mahlulah fi Mukhtasaril Manhajil Hamidiyah. Dan beliau menaruh perhatian secara khusus dalam bidang ilmu falak ini, baik mempelajari atau mengajarkannya. Di samping berkiprah di bidang keagamaan, beliau juga sangat memperhatikan usaha mencerdaskan anak-anak di desanya.
Hal ini terbukti dengan andil beliau yang sangat besar dalam membangun sekolah umum SR pada tahun 1951. Keberhasilan almarhum dalam belajar dikarenakan beliau sangat menghormati ilmu yang didapatkan dari gurunya, dengan arti penghormatan yang benar, dengan mengamalkan ilmu yang diperoleh itu. Beliau berhasil mengembangkan ilmu kepada murid-muridnya yang kini telah tersebar di mana-mana. Kalau dilihat masa belajar beliau memang relatif singkat, 3 tahun di Mekah dan beberapa tahun di dalam asuhan orang tuanya. Tetapi karena kesungguhan beliau dalam menghormati ilmu, sehingga tampaklah keberkahan dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Beliau sangat menghormati guru-gurunya, karena menurut beliau, kalau seseorang ingin menjadi terhormat dalam hidupnya, dia harus menghormati guru dan mengamalkan ilmunya. Beliau selalu menziarahi guru-guru yang masih hidup minimal setahun sekali, dan sesudah meninggal ziarah ke kuburnya. Hal lain yang menonjol dari kepribadian almarhum adalah kasih sayangnya dengan para santri-santrinya. Beliau menginginkan santrinya rajin dalam belajar, hingga berhasil dan pandai dalam menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Siang dan malam selalu berada di tengah-tengah para santrinya. Kalau ada yang bermain-main, beliau tegur dengan saran yang lembut, diiringi nasihat, dan nampak kegembiraan di mukanya ketika melihat santrinya yang sedang belajar. Beliau sangat dikenal di kalangan para ulama. Di samping selalu datang berkunjung kepada mereka, dan tak jarang kesempatan itu digunakan untuk bertukar pikiran, lebih-lebih pada masalah keagamaan. Beliau cukup dekat dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang, serta Kiai Haji Abdul Somad, Mufti Kerajaan Pontianak. Beliau mempersilahkan siapa saja pejabat yang mau datang. Kalau mereka ingin memberikan donasi untuk pondok, beliau dengan tegas menerimanya selama tidak mengikat. Walaupun demikian, beliau tidak pernah memohon kepada mereka dan tetap menjaga jarak. Prinsipnya adalah selama pergaulan itu tidak mengganggu perjuangan beliau untuk memajukan pondok beliau. Kepada para kadernya beliau berpesan agar selalu berusaha untuk menghidupi pondok, bukan justru hidup di pondok. Beliau memang sosok pribadi istimewa, istiqamah, disiplin, tawadhu, dan disertai semangat ikhlas berkorban. Tidak ada keinginan menggapai kemewahan duniawi. Untuk kepentingan agama, tidak segan-segan beliau mengorbankan kepentingan sendiri. Bahkan selama hidupnya, beliau tidak pernah memiliki kendaraan pribadi. Demikianlah, setelah 37 tahun berjuang untuk membangun serta membina Ibnul Amin dan para santri-santrinya, hari demi hari lembaran hidupnya dihabiskan untuk li'ilahi kalimatillah hingga usia senja. Berpulang ke rahmatullah, pada saat beliau berusia 80 tahun, keujuran tampak bertambah. Meskipun pengobatan selalu diupayakan, sampai pada saatnya hari Ahad jam 8.45 tanggal 21 Zulhijjah 1415 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Mei 1995, beliau menghembuskan napas terakhir dalam pangkuan anak, istri, dan murid-murid beliau dalam usia 82 tahun 4 bulan 28 hari. Dikebumikan pada sore harinya dengan diantarkan oleh ribuan kaum muslimin
ke tempat peristirahatan terakhir pada jam 3 sore di pemakaman umum Pemangkih bersampingan dengan orang tua beliau, Kiai Haji Muhammad Ramli dan keluarga. Pemangkih berduka, derai tangis pun pecah. Para santri seolah-olah tak mampu untuk bicara. Masyarakat terpana karena ditinggal oleh panutan yang sangat berjasa untuk selama-lamanya. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan, dipelihara, dan dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan. Terlalu sayang kenangan itu untuk dilupakan. Semoga Allah menerima segala amal kebaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.